Oke, kita lanjut. Tadi, oke. Mbak Nurjani bisa dibaca judulnya? Halo, Mbak Nurjani? Ya, penerapan inovasi berbasis elektronik e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota Samarinda. Ini judulnya sudah bagus ya. Ini sekitar ada 14 kata ya. Judul itu 15 sampai 20 kata. Ini sudah memenuhi lah, minimal 10 sampai 20 kata. Ini sudah ada 14 kata cukup ya. Jadi bagian ini meneliti tentang penerapan inovasi ya berbasis elektronik atau yang kita kenal sekarang electronic government ya, tata kelola pemerintahan menggunakan elektronik. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ini nanti outputnya ya. Ini permasalahannya, ini adalah inputnya, ini nanti output kualitas pelayanan. Jadi dengan adanya penerapan e-government itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini betul sudah ada nama lengkap, program studi, fakultas, jangan lupa fakultas ya di sini ya nanti ya, fakultas, terus nama institusi, ini bisa dibuka dulu. Nah ini pendahuluan ya, nanti sebelum pendahuluan berarti ada apa? Abstrak ya. Karena teman-teman nanti di tugas 4 itu menulis artikel secara utuh ya. Jadi kalau tugas 1, 2 itu hanya sedikit-sedikit, nanti di tugas ketiga itu ditugaskan untuk menulis secara utuh. Ini nanti abstraknya, abstrak ditulis ketika semuanya sudah ditulis ya, sudah terpenuhi ya, dari mulai pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, isi dan pembahasan, sampai kesimpulan. Nah baru nanti kita mengisi ke abstrak, karena abstrak adalah intisari dari hasil penelitian atau artikel. Pendahuluannya sudah bagus ya, sudah yang paragraf pertama berarti menjelaskan tentang pembahasan secara global, yaitu permasalahan inovasi ya, electronic government untuk mewujudkan good governance. Nah ini sudah bagus ya, paragraf pertama sudah ada kutipan dan ini sudah menggunakan Mendeley ya, Mbak Dina ya? Itu saya Pak manual karena pernah saya konsultasi ke Bapak, laptop saya nggak kuat buat Mendeley itu. Word-nya beda. Pakainya pakai bukan manual ini, pakai di sini ya, referensi ini ya? Iya Pak, sama dikutip dari Google Scholar. Nah itu ya, jadi kalau teman-teman yang tidak bisa Mendeley, ya, tidak support laptopnya itu bisa ke Google Scholar. Jadi ada perbedaan ya antara hanya mengetik saja dengan mengutip ya. Kalau mengetik ini otomatis diklik tidak seperti ini ya. Kalau diklik langsung hitam semuanya. Berarti ini ada hasil pengutipan. Kenapa? Karena kan ini hasil orang lain nih. Nah, hasil orang lain kita harus memberikan izin atau memberikan apresiasi. Dengan cara apa? Dengan cara pengutipan. Kalau kita hanya menulis dan menulis sumbernya secara manual saja, ya, secara mengetik biasa, otomatis si penulis yang sebenarnya tidak mendapatkan rewards ya. Nah, karena Mbak Duryani sudah melakukan pengutipan, meskipun bukan Mendeley, tetapi menggunakan Microsoft Word dan Google Scholar, otomatis nanti akan masuk ya skornya ke si penulis, atau namanya citasi ya. Citasi penulis ini bertambah. Jadi penulis yang benar 70 itu bertambah pengutipannya, citasinya yang disitasi oleh Mbak Nurjani. Itu fungsi dari citasi. Kenapa harus menggunakan Mendeley atau aplikasi lain ya? Kalau Mendeley tidak bisa menggunakan Google Scholar. Teman-teman bisa lihat atau cari referensi di YouTube ya, cara pengutipan menggunakan Google Scholar. Ini udah bagus. Di paragraf kedua sudah menjelaskan dasarnya ya tentang pengelolaan pelayanan. Kalau paragraf 1 tentang government, tentang good governance-nya, yang keduanya tentang pelayanannya. Ada pengutipan lagi, bagus. Jadi kita karena mahasiswa jadi harus semuanya berlandaskan pada penelitian atau teori ya, tidak bisa kita mengawal-awal sendiri. Kita harus menulis ini secara fakta. Faktanya apa? Ini tentang penelitian. Ini hasil penelitian semua ya. Kalau paragraf pertama itu hasil penelitian Napitur Pulu, kalau paragraf kedua itu adalah hasil penelitian dari Spiono. Paragraf ketiga sudah bagus juga ya, dijelaskan tentang permasalahannya. Nah, masuk ke paragraf keempat itu menjelaskan keadaan fenomenanya. Fenomena itu keadaan permasalahan di lapangan. Mbak Nurjani tadi menjelaskan tentang pelayanan di Kota Samarinda. Otomatis di bab ini harus menjelaskan tentang pelayanan di Kota Samarinda ya. Konsepnya apa, penerapannya bagaimana Kota Samarinda, munculkan masalah-masalah ya. Penelitian karena berawal dari
masalah, bukan mencari masalah ya, tapi menemukan masalah. Nah, penting sekali di bab pertama itu di pendahuluan itu memunculkan masalah. Kenapa? Itu sebagai alasan kita mengambil judul tersebut. Ya. Ini sudah bagus, sudah ada pengutipan juga. Ya, saya cek. Ini tulisan ini bertujuan. Nah, di paragraf terakhir untuk penelitian kemarin sudah saya kasih masukan ya. Sudah saya kasih template apa saja yang harus dimasukkan ke pendahuluan. Dan di terakhir adalah tujuannya apa. Bisa ada. Ya. Di kajian pustaka juga sesuai dengan arahan saya kemarin administrasi publik sebagai payung ilmunya ya, karena kita membahas tentang kebijakan publik, tentang tata kelola pemerintah, otomatis ilmunya adalah administrasi publik. Sama dijelaskan secara teori ya. Sekali lagi hati-hati ketika mengutip, teman-teman harus mengubah beberapa kata ya supaya tidak terbaca atau tidak kena plagiarisme. Kalau kena plagiarisme berarti teman-teman sudah melanggar etika penulisan karya ilmiah. Nah, ini tentang pengertian ya. Nah, ini poin-poinnya nanti bisa dijabarkan ya, Mbak ya. Karena ini poin bisa ke bawah ya. Tapi kalau mau ke atas bisa, tapi di sininya bukan titik 2 tapi titik koma ya, seperti ini. Tapi kalau mau titik 2 berarti ke bawahnya poin. Seperti ini. Iya, Pak. Nah, ini nanti dihapus kalau ke bawah poinnya ya. Titik komanya. Seperti ini. Ya, nanti bisa dikoreksi ya. Oke, yang variabel yang kedua tentang e-government ya, karena ini tentang berbasis elektronik. Bagus, sudah ada pengutipannya. Nanti saya coba cek ini plagiasinya berapa ya. Semoga plagiasinya tidak lebih dari 30%, karena toleransinya 30% ya. Pelayanan publik ya, karena kita tentang meneliti tentang pelayanan publik. Jadi apa sih peran e-government terhadap pelayanan publik ya? Semoga dengan adanya e-government pelayanan publik bisa meningkat. Ini tentang kajian pustaka. Nah, oke, cukup ya. Mbak Nuryani tadi bisa baca, mungkin feedback dari saya ini tinggal dilengkapi nanti ke bawahnya berarti metode ya. Setelah metode apa, teman-teman? Pendahuluan, kajian pustaka, setelah terus metode, setelah apa lagi? Ada yang bisa bantu? Setelah metode apa, teman-teman? Mbak Linda mungkin mau bisa jawab? Mbak Amelia, selamat sore, selamat datang. Pembahasan, Pak. Pembahasan, oke. Betul ya, yang selain ini pembahasan, hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan. Nanti Pak Nuryani membahas nih bagaimana pelayanan di sana, di Kota Samarinda, dan apa pengaruh dari adanya e-government. Harapannya apa nih dengan adanya e-government tentang pelayanan. Jadi dibahas di sini ya. Setelah pembahasan apa? Kesimpulan. Oke, kesimpulan baru ke data pustaka ya. Maaf, Mbak Nuryani sudah mendownload template yang dari saya, yang ada item-item mana saja yang harus dimasukkan. Udah, Pak. Dan nah itu ada di sana ya, metode itu harus ada apa aja? Harus ada tujuan penelitian, harus ada metode penelitiannya apa yang digunakan, terus sampelnya apa ya, tempatnya di mana, waktunya kapan, terus analisis datanya apa, disebutkan di metode. Hasil juga tadi di template sudah ada ya, sudah ada apa saja yang harus dijelaskan tentang perbandingan penelitian yang terdahulu, temuan-temuan dari penelitian yang diambil oleh teman-teman ya, karena ini kajian literatur, berarti teman-teman tidak langsung meneliti ke lapangan, tetapi mengambil beberapa penelitian yang sudah terjadi. Nanti dari mengambil itu teman-teman menganalisis, setelah analisis teman-teman mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah terjadi dan harus bagaimana ke depannya. Kesimpulan jelas dari hasil pembahasan ya. Oke, ini sudah bagus ya. Tinggal dilanjutkan ya Mbak ya. Oke. Nanti kalau Mbak Nuryani sudah lengkap semuanya, nanti kan tugas 3 itu harus membuat artikel utuh ya, dari mulai judul, abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, menggunakan Mendeley atau referensi manajer yang lainnya, hasil, pembahasan, kesimpulan, sampai ke data pustaka. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, nanti tinggal dipindahkan ke template UT ya, yang seperti ini. Nah, ini template UT ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menulis, silahkan menggunakan template yang dari saya. Kenapa? Itu memudahkan teman-teman, misalkan di abstrak itu harus apa saja. Nah, terus di pendahuluan harus ada apa saja.
Nah, kalau abstrak UT itu hasil akhirnya nanti kalau sudah di ACC dari saya, oh ini sudah bagus nih tulisannya, sudah memuat semuanya, pendahuluannya sudah bagus, kajian pustakanya lengkap, metodenya sudah pas, ya, terus literasi pembahasannya sudah kena, kesimpulannya sudah bagus. Nah, itu nanti dipindahkan ke template UT. Itu ada di kegiatan belajar 6 ya. Jadi template yang dari saya untuk membantu penulisan, kalau template UT itu karena ini bakal dipublish di UT ya. Yang skornya 75 itu dipublish di repository UT, yang skornya lebih dari 80 itu dipublish di BIMA dan UT, jadi 2 kali publish. Nah, kalau template UT itu memudahkan aturan-aturan ya. Jadi abstrak itu harus berapa kalimat atau kata, terus paragrafnya jenis hurufnya apa ya. Terus spasinya berapa, font ukurannya berapa. Nah, ini di UT. Nanti ketika teman-teman sudah beres menulis semuanya ya. Pendahuluan juga sama ya. Pendahuluan itu ada aturannya, ada ukurannya 12, spasinya 1,5 ya, ukuran marginnya berapa dan sebagainya. Saya ulang ya, kalau template dari saya yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya untuk memudahkan teman-teman menulis ya. Mungkin di sini ada yang baru menulis artikel jadi bingung nih abstrak itu apa saja. Nah, di template yang saya berikan sudah ada ya. Harus menjawab latar belakang, tujuan masalah, metodenya apa, temuannya apa, implikasinya apa. Nah, sini sudah dijelaskan. Di pendahuluan juga sudah apa saja sudah dijelaskan ya. Pinjam pustaka harus berapa referensinya. Kalau sudah di sini semuanya, seperti Mbak Nuriani tadi, ini tinggal melengkapi metode pembahasan dan kesimpulan ya. Kalau sudah oke, misalkan nanti dikirimkan ke saya, nanti tinggal dipindahkan ke template yang UT ini. Jelas ya? Oke. Mbak Nuriani bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan silakan, atau teman-teman yang lain juga mungkin mau bertanya. Boleh. Sebelum kita lanjut ke yang lain. Boleh bahas tentang yang pembahasan itu Kak, Pak? Detailnya. Boleh, boleh. Oke, pembahasan ya. Kita coba ke pembahasan. Oke. Mbak Melia ada? Bisa on-cam, Mbak? Tadi Mbak ini ya yang keluar lagi ya? Bentar. Gampang bahasan ya, Mbak? Oke, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, di pembahasan ini saya sudah mencantumkan ya. Pertama adalah mempresentasikan data dengan ringkas namun cepat. Jadi misalkan tadi tentang Mbak Nuriani tentang e-government. Misalkan sebutkan nih e-government yang sudah diterapkan di Kota Samarinda. Misalkan ada berapa aplikasi nih untuk sebagai pelayanan. Misalkan sudah ada 15 aplikasi yang dipakai dalam pelayanan publik di Kota Samarinda kan tadi ya. Menjelaskan ada berapa, datanya berapa, bisa berupa data e-government-nya, terus data tentang pelayanannya ya. Kalau Mbak ini bisa mencari tentang data kepuasan, boleh ngambil di penelitian yang lain ya. Jadi kan data itu ada dua ya teman-teman ya, saya jelaskan ya. Ada data sekunder. Ini data sekunder ini data yang diambil langsung ya. Diambil langsung oleh penulis. Misalkan Mbak Nuriani nih langsung terjun ke lapangan membagikan kuesioner. Nah, ini sebutnya data sekunder karena datanya langsung kita ambil ya secara sekunder. Maaf, data primer. Data primer itu data pokok atau data yang langsung diambil oleh kita ya, diambil langsung. Seperti misalkan kepuasan pelayanan, berarti Mbak Nuriani nanti harus misalkan ya meneliti ketentuan kepuasan, memberikan kuesioner ke 30 masyarakat atau ke 30 yang menjadi target pelayanan. Nanti diolah datanya itu menjadi data primer, berapa tingkat kepuasan pelayanan di Kota Samarinda. Bisa juga karena ini kita waktunya mepet ya, hanya 2 bulan, itu bisa data sekunder. Kalau data sekunder ini diambil dari
data lain dari sumber lain. Misalkan Mbak Nuryani nanti mengambil dari penelitian si A tentang tingkat kepuasan pelayanan, itu bisa. Asal disertakan sumbernya. Kan misalkan tabel ya, ada tabel ya. Nah, itu di tabelnya disertakan sumbernya. Data tersebut sumbernya dari siapa misalkan. Atau mungkin dari Badan Statistik Kota Samarinda tentang tingkat kepuasan, boleh. Atau mungkin data jumlah aplikasi yang dipakai di Kota Samarinda dari data Diskominfo, itu boleh. Asal disebutkan sumbernya. Karena itu adalah data sekunder, data yang diambil dari sumber lain. Kita tidak langsung mengolah, kita tidak langsung mengambil, tapi kita mengambil. Maaf, tidak kita mengambil langsung, tapi kita hanya mengutip ya. Nah, itu di sini pembahasan. Nah, setelah disebutkan, bandingkan nih temuan penelitiannya ya dengan laporan penelitian dahulu. Misalkan Mbak Nuryani nanti bikin tabelnya seperti ini. Nah, bikin tabel ya. Misalkan ini judul penelitian, kan ini kita tidak langsung penelitian ya, karena hanya 2 bulan. Jadi teman-teman dianjurkan untuk menggunakan metode apa? Literasi review. Literasi review itu adalah mengambil penelitian yang terdahulu, nanti kita analisis dan mengambil kesimpulan. Misalkan judul, terus penulis. Nah, di sini ada temuan penelitian. Nanti Mbak Nuryani bisa bikin seperti ini tabelnya ya ke bawah. Misalkan ada 3 penelitian yang diambil sebagai literasi review, berarti 3 kolom. Judulnya apa, penulisnya siapa, dan tahun ya, jangan lupa penulis tahun. Dan temuannya apa? Misalkan penulis ini menemukan bahwa ternyata dengan adanya e-government sangat membantu tingkat pelayanan. Ternyata dengan adanya e-government masyarakat puas terhadap pelayanan. Jadi kalau dulu harus datang ke tempat pelayanan, sekarang tinggal buka HP online itu bisa mendapatkan pelayanan. Ya, bisa dipahami Mbak Nuryani sampai sini? Halo? Iya Pak, jaringan saya macet-macet. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat rekamannya ya. Ini kan direkam, direcord sesi webinarnya. Iya Pak. Nah, ini nanti bisa dibandingkan ini ya, jadi penulisnya siapa, minimal 3 judul lah membandingkan, temuannya siapa. Nah, setelah itu baru membahas nih, ya, membahas tentang temuan-temuan ini. Misalkan dengan temuan ini menyimpulkan bahwa dengan adanya e-government sangat membantu dalam pelayanan. Ya. Nah, setelah menyimpulkan, mendiskusikan tindak lanjut, baru kita menyampaikan keterbatasan. Nah, karena ini hanya 2 bulan misalkan penelitiannya, sehingga tidak langsung terjun. Nah, dianjurkan untuk penelitian yang selanjutnya menggunakan penelitian observasi misalkan, untuk apa aja. Yang sekiranya teman-teman merasa terbatas itu supaya nanti yang penelitian yang lain, ada mungkin adik kelas, ada penelitian lain yang mau mengambil judul yang sama, itu bisa melakukan hal yang teman-teman berikan. Nanti tinggal kesimpulan diambil dari pembahasannya. Mbak Nuryani bisa dipahami sampai sini atau ada yang bingung, silakan. Iya Pak, bisa Pak. Bisa, oke. Yang lain ada yang tanyakan? Oke, sambil jalan ya. Sekarang ke Mbak Amelia. Mbak Amelia hadir? Hadir, Pak. Oke, boleh on cam Mbak? Saya coba review tugas Mbak ya, sambil teman-teman nyimak supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Oke, kita coba lihat yang Mbak Amelia. Sudah mengumpulkan tugas 2 ya? Sudah belum? Kemarin yang sekali aja itu Pak, cuma sudah kelar, sudah selesai. Cuma itu tingkat plagiasinya tinggi, kan soalnya ngumpulin dari referensi sama jurnal itu otomatis plagiarismenya jadi tinggi. Oh, oke. Berarti kemarin baru sampai ke apa ya? Coba saya lihat ya. Bentar. Mbak Amelia. Tanya yang tugas hari ini belum masuk ya? Belum, Pak. Berarti di tugas 1 ya? Tugas
Oke, berarti 21 pertemuan, bentar ya. Tugas 1 itu di kegiatan belajar 3 ya. Oke, teman-teman, jadi teman-teman itu sebenarnya tugas 1 sampai 4 itu berkelanjutan ya. Ujung-ujungnya teman-teman itu tugasnya untuk membuat artikel utuh. 1, 2, 3 itu bersambung ya. Kalau 1 itu hanya judul dan rangkuman, 2 itu sudah ada pengutipan, 3 itu sudah lumayan lengkap dari abstrak, judul sampai ke data pustaka. Nah, tugas 4 nanti tinggal publish ya. Kalau sesuai dengan ketentuan itu langsung dipublish dinilai. Jadi ujung-ujungnya membuat artikel, makanya kenapa saya dari awal memberikan tips menyusun artikel ya, karena pokok dari mata kuliah ini adalah menulis artikel. Oke, sudah ada visualnya teman-teman tentang tugas. Ini Mbak Linda ya? Iya, punya ulut itu, Pak. Maaf. Mbak Amelianya berarti yang bawah. Ini ya? Pak, izin saja ya. Hanya kurang fit. Ya, kenapa? Izin menyimak saja, soalnya masih kurang fit. Oh iya, nggak apa-apa. Makanya. Oke, ini yang Mbak Amelia ya. Halo, Mbak. Iya, betul, Pak. Ya. Ini plagiasinya banyak karena ini langsung ini ya, ngambil artikel orang ya. Cuman diubah dikit-dikit ya. Iya, Pak. Ya, nanti diperbaiki aja ya. Ini teman-teman strukturnya sudah bagus. Ini ada judul tentang aktivitas pelayanan pemungutan pajak ya, perhotelan dan bangunan ya, oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini judulnya. Penulisnya ini sudah ada prodi, fakultas dan universitas ya, abstrak. Nah, ini sudah bagus ya karena ini sudah jadi artikelnya. Pendahuluan juga bagus ya. Pengutipan nanti ini bisa terdetek ya, ini kayaknya sudah mendelay. Nanti Mbak Media tinggal ubah aja dikit-dikit ya. Dari sumber-sumber lain, misalkan dari mana diikuti di sini disimpan. Ya. Iya, Pak. Metodenya, kajian teorinya berarti ini ya, aktivitas, faktor-faktor, pelayanan publik, yang kedua itu pelayanan, terus pelayanan publik, ke bea cukai. Untuk lebih singkat, mungkin bisa hanya 3 ya, Pak ya. Langsung aja aktivitas itu nanti di bawahnya ada faktor-faktor, ada karakteristik dan sebagainya. Yang kedua adalah pelayanan publik. Jadi antara definisi pelayanan dan pelayanan publik itu bisa disatukan ya, satu variabel. 2 pelayanan publik, yang ketiga bea cukai untuk pajak. Jadi ada tiga variabel. Ini kan sampai 5 ya, karena tadi ada beberapa yang dipisah. Jadi kalau 3 cukup, tentang efektivitas, tentang pelayanan publik dan pajak. Pajak apa tadi, hotel ya dan sebagainya. Ini metodenya samakan ya, literasi review dan pustaka, jelaskan ya penelitiannya di mana, terus metodenya apa, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan silakan Mbak Amelia sesuaikan dengan template yang saya kasih. Oke. Nanti dipindah ke template aja Kak gitu, Pak. Ya, dipindah template. Nah, ini karena ini kan masih plagiasinya tinggi ya, kan minimal 30%. Jadi Mbak Amelia harus meromap nih, harus diubah dikit-dikit ya. Iya. Cari di artikel lain dan sebagainya, nanti dimusuhin di sini. Jadi tidak 100% sama ya. Nanti kalau sama kan kena plagiasi, itu termasuk ke tindakan kriminal intelektual ya. Biar ini tidak sama plagiasinya, diubah dikit-dikit. Oke, ada yang tanyakan Mbak Amelia? Sampai sini? Saat ini cukup, Pak. Cukup, oke. Mbak Linda mau dibahas tugasnya atau gimana? Sambil menyimak? Bisa,
Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Sekalian nanti siapa tahu ada yang diperbaiki. Oke, saya izin share screen yang Mbak Melinda ya. Tadi saya sudah buka, salah tugas satunya ini, tugas duanya ini ya. Nah ini ya, sudah terlihat Mbak Linda? Iya, Pak. Ya, Mbak Linda ini mengambil tentang kualitas pelayanan dokumen kependudukan ya. Jadi rata-rata teman-teman mengambil masalah pelayanan ya. Karena masalah pelayanan tidak habis-habisnya. Oke, tentang kartu keluarga pada Dinas Kependudukan Tanjung Kabupaten Hulu. Nah ini judulnya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan saya arahkan. Itu ininya betul. Nanti tinggal sesuaikan ya tentang jenis huruf, terus font hurufnya di template yang UT ya. Teman-teman bisa download di kegiatan belajar 6 ada di bawahnya. Oke, ini email sudah betul. Kita coba cek. Nah ini pendahuluan berarti nanti Mbak Linda tinggal membuat abstrak ya. Abstrak ini nanti dibikinnya ketika sudah beres semuanya ya. Abstrak, terus pendahuluan. Oke, pendahuluan sudah bagus. Nah, nanti ini masih manual ya Mbak Linda ya? Pengutipannya ya? Iya, Pak. Iya, Bapak nanti di sesi ini saya akan kasih tips caranya menggunakan Mendeley ya. Ini bagus, ini tentang kependudukan, jelaskan dulu apa kependudukan itu, terus adisionasi pendudukan itu apa ya. Paragraf keduanya tentang pelayanan publiknya bagaimana, jangan lupa undang-undang. Nah, ini yang lupa disimpan di tab pustaka ya, paling bawah ya, dokumen negara undang-undang. Paragraf 2-nya melihat capaian pemilikan dokumen. Nah, ini sudah masuk ke fenomena menjelaskan tentang pelayanan kependudukan. Nah, nanti tinggal dimunculkan aja fenomenanya lebih tajam ya, misalkan ternyata pelayanan kependudukan di mana tadi? Di Hulu ya. Di Hulu Tengah Selatan ini masih jelek. Kenapa? Disebutkan aja pelayanannya lama, terus prosesnya ribet dan sebagainya. Boleh dijelaskan di sini ya. Nah, di sini tentang fenomena masalah. Di mana masih di pendahuluan? Ya, masih pendahuluan di sini ya, di fenomena masalah. Bentar. Nah, saya kasih catatan dan nanti saya kirim lagi. Nah ini. Di fenomena. Nah ini fenomena masalah. Munculkan. Oh iya. Fenomena masalah. Ya. Fenomena itu berarti keadaan di lapangan ya. Misalkan tadi dijelaskan pelayanan di sana masih lama, prosesnya lama terbit tentang apa kependudukan ini. Jelaskan saya permasalahannya. Karena kita meneliti kan tentang permasalahan. Nah, ini sudah bagus sudah tujuannya ya. Tinggal dirapikan pastinya ya, disesuaikan dengan template UT ya. Oke, nah ini udah masuk kesimpulan nih. Berarti nanti ini maksudnya kesimpulan ya, bukan di pendahuluan. Bahkan berarti kajian, ini belum ada kajian, ya, kajian pustaka. Setelah itu apa metode sesuai saya arahkan di template ya. Mbak Lina sudah download template yang saya berikan, template artikelmu? Yang pertama itu ya Pak? Ya, yang seperti ini. Bentar. Nah yang ini sudah. Kalau belum sudah, boleh Pak. Sudah. Kalau teman-teman yang belum akses itu boleh di ini ya, ada di kegiatan belajar kedua. Tadi kembali lagi sini. Oke, di sini berarti nanti kajian pustaka, metode dan kesimpulan. Di sini sudah ada ini ya, tinggal dipertajam lagi kesimpulannya. Tetap pustaka udah ada. Ini tinggal pengutipannya nanti di Mendeley ya. Kalau dengan Mendeley, Mbak Linda bisa menggunakan Google Scholar yang tadi dipakai oleh Mbak Nulian. Nah ini. Ini sudah kerangkanya sudah muncul ya dahuluan. Tinggal nanti disamakan. Sekali lagi teman-teman untuk memudahkan penulisan substansi ya, substansi itu adalah isinya. Itu bisa memakai template dari saya. Setelah isinya bagus, sudah sesuai, nanti tinggal ditempel ke template yang mana? Yang UT ya. Untuk jenis huruf, terus ukuran spasi, ukuran huruf itu di template UT.
Tapi untuk memudahkan penulisan di substansinya, isinya boleh di template saya. Jadi ada 2. Ini nanti di akhir ini, ya. Nah, nanti dinilai, diplagiasi, dicek harus 30% minimal. Lagi kalau jumlahnya nilainya 75 itu hanya di post di UT saja. Kalau lebih dari 80 itu di repost di BIMA ya. BIMA itu milik Kemendikbud, jadi jangkauannya lebih luas. Banyak orang mencari artikel nanti ke sana. Kalau misalkan ada yang bagus artikelnya, layak publish di Sinta. Sinta lebih tinggi ya levelnya ya. Ada Sinta 1 sampai 6. Itu saya rekomendasikan ke pihak UT untuk dipublish di Sinta. Masalah pembiayaan sebagainya nanti pihak universitas yang menjamin. Ya. Asalkan kualitas artikelnya bagus. Karena kan nanti ada penilaian ya, ada seleksi kalau di Sinta. Nah ini teman-teman nanti bisa pelajari ya tentang template dari UT, dari mulai judul, penulisannya bagaimana, terus gambar ya. Kalau gambar jangan asal-asal, berarti ada nomor gambar, ada judul gambar, jangan lupa di bawah gambar ada sumber gambar, dari mana sumbernya. Tabel juga seperti ini ya, nomor tabel, terus judul tabel itu apa, keterangannya, tabelnya seperti ini, dan ada sumbernya dari mana. Oh ini dari laporan bulanan data sosial ekonomi BPS. Oke. Mbak Linda sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup dulu untuk yang ini Pak, mungkin setelah tugas ketiga ini banyak pertanyaan nantinya. Oke. Kalau teman-teman mau yang bertanya, silahkan gunakan kolom chat ya. Saya inilah seperti setiap hari saya akan buka aplikasi di e-learning untuk mengecek apakah ada pertanyaan ya. Jadi silakan saja langsung-langsungkan kalau ada kendala atau kebingungan ya dalam pengerjaan tugas. Oke. Selamat datang Mas Muhammad Faris Fahrul Rozi. Selamat Pak. Oke, coba saya cek ya tugasnya. Iya Pak. Sudah masuk di tugas 3-nya? Belum Pak, ini masih di jalan ini Pak. Oh ya, udah nggak apa, nanti tinggal dilengkapi aja ya. Enggak. Kalaupun tidak mengumpulkan di tugas 2, boleh langsung ke tugas 3 ya. Tapi tugas 3 itu mengumpulkan secara utuh dari mulai judul sampai ke kesimpulan. Ya, saya nggak bisa review karena Mas Roji belum mengumpulkan ya. Iya Pak. Mas Barto ya tadi ya. Mas Barto sudah mengumpulkan ya ini ya. Nah ini tentang pengutipan sudah jelas ya, sudah bisa ya pengutipan langsung dan tidak langsung. Nanti Mas Barto tinggal melengkapi penyusunan yang lainnya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang tanyakan sebelum saya akan mengasih tutorial tentang penggunaan Mendeley. Silakan. Ada yang ditanyakan atau belum? Ada, Pak. Tidak ada. Oke, sekarang teman-teman simak. Saya akan coba tutorial ya menggunakan Mendeley. Sebenarnya sudah ada di kegiatan belajar luar tutorial menggunakan Mendeley. Tapi untuk mengingatkan, untuk mempraktikkan, saya coba sekarang praktikkan. Oke, yang pertama tentunya harus membuka aplikasi Mendeley-nya, ya. Otomatis berarti sudah terinstall. Semuanya sudah menginstal Mendeley di sini. Kalau saya belum, Pak. Oke, Bang Andre belum ya, nanti tinggal install. Kalau ingin diinstal berarti nanti tinggal pergi ke Google, ke pencarian. Di sini tulis saja Mendeley. Kelihatan teman-teman visualnya? Nah, Iya, Pak. Nah, ada download Mendeley ya, diklik download Mendeley-nya. Setelah itu yang ini, download for generic Linux yang 64 byte. Ini tinggal di-download, otomatis nanti sudah terdownload, nanti tinggal di-install ya. Setelah di-install nanti munculnya seperti ini aplikasinya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, Mendeley ini supaya bisa dipakai di Microsoft Word otomatis harus disambungkan ke Microsoft Word. Caranya dengan tools,
Ya, setelah tools, nah ini saya posisinya kan udah terinstall ya, jadi ketekannya uninstall. Nanti kalau belum terinstall atau belum terhubung antara Mendeley dan Word, itu di sini tulisnya install Microsoft Word plugin. Yang ketiga ini tinggal diklik, otomatis nanti terhubung ya. Kalau belum terhubung, silakan teman-teman cari cara di YouTube bagaimana memunculkan Mendeley di Microsoft Word. Nah, jika sudah terhubung, otomatis seperti ini tampilannya. Nah ini tampilannya ketika teman-teman mengklik reference itu sudah ada logo Mendeley-nya. Ya, kelihatan ya. Kalau belum terhubung sini tidak ada tanda merah biasanya. Nah, kalau sudah terhubung, teman-teman tinggal mengutip. Misalkan teman-teman ingin mengutip artikel, artikelnya sudah di-download. Ingat ya, ketika ingin mengutip berarti artikelnya sudah terdownload. Formatnya apa? PDF atau Word? Teman-teman harus berformat PDF ya. Nah, misalkan saya ingin mengutip ya, tinggal klik add file di sini di ujung atas add file. Saya itu cari artikel yang ingin dikutip. Misalkan ini ya artikel ya. Ini artikel sudah di-download, butuhnya PDF, tinggal diklik open. Nanti muncul. Nah ini muncul. Kalau muncul diklik 2 kali. Nah, setelah diklik 2 kali, cari mana yang akan dikutip. Ya, cari mana yang akan dikutip. Misalkan saya akan mengutip ini ya, informasi kebijakan memiliki peluang dan tantangan untuk dapat memanfaatkan data. Nah, ini dari sini sampai sini saya kutip, diambil, Ctrl C. Nah, tinggal di Ctrl F di Microsoft Word sesuai dengan letaknya. Misalnya letaknya di sini. Tinggal Ctrl V. Nah, jangan lupa harus parafrase atau merubah beberapa kata supaya tidak kena plagiasi. Misalkan saya mengubah memiliki, imitasi berubah memiliki jadi memunculkan, misalkan memunculkan juga. Kan peluang dan tantangan untuk dapatnya saya ubah ya, dapat itu bisa diubah jadi apa coba teman-teman? Dapat sinonimnya apa? Persamaan katanya apa? Dapat. Dan bisa? Apa? Cepat tadi, Mbak Linda atau Mbak Amelia? Dapat diganti dengan apa? Bisa ya. Nah, bisa misalkan. Bisa memuatkan data dari berbagai hal, aspek jadi hal. Nah, itu ya, itu untuk mengubah beberapa kata. Nah, sudah dirasa cukup parafrasenya. Nah, kita sekarang mengutip atau memunculkan sumber. Kita letakkan di akhir kata ini, sini ya. Kita letakkan. Oke. Kita pergi dulu ke Mendeley. Di Mendeley itu ada judul ya, paling atas tipe, di bawah tipe ada judul. Nah, diklik judulnya, Ctrl A, Ctrl C lagi. Jadi judul ya. Pergi lagi ke Microsoft Word, letakkan di sini. Teman-teman klik reference, dan ada insert citation, diklik. Nah, copy paste yang tadi teman-teman copy di judul ini, di sini, di Mendeley ini, ya sudah di copy, dipaste di sini nanti. Insert citation, copy paste, ini muncul ya, muncul judul yang sama artikelnya di Mendeley. Tinggal diklik, setelah itu oke. Otomatis nanti ada sumbernya tertulis di sini. Nah, Nugraha dan Lestari 2022. Itu pengutipan. Kita diklik, tuh ini hitam semua. Ada tidak ngeblok ya. Ini menandakan bahwa pengutipannya sudah menggunakan referensi manager atau aplikasi seperti Mendeley. Untuk memunculkan data pustaka tinggal di bawah, misalkan data pustakanya ke bawah. Sini ya, data pustaka itu berarti di sini misalkan. Tinggal teman-teman klik reference dan klik insert bibliografi. Nah, otomatis muncul data pustakanya. Tidak usah ditulis manual. Oke, seperti itu ya. Teman-teman bisa melihat diakses ya, mengakses YouTube di kegiatan belajar luar.
Bisa diulang-ulang supaya paham. Sampai sini jelas teman-teman? Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Paham ya? Sampai sini ya. Ini ada berapa peserta? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Jadi teman-teman nanti tinggal tugas 3-nya dikerjakan. Kita cek tugas 3 ya. Tugas 3 di sini. Tugas 3 itu ada di kegiatan belajar. Berapa teman-teman yang sudah buka? 7, Pak. Nah, 7 ya. Nah, 7. Nah, ini. Nah, dijelaskan di sini bahwa saudara mahasiswa peserta bimbingan karir ilmiah pada sesi ini saudara diminta untuk menulis draft artikel karya ilmiah yang saudara kembangkan mengacu pada judul. Judul yang teman-teman dikumpulkan tugas pertama itu, tugas 1 itu ya. Rangkuman referensi ya, dan kerangka penulisan artikel yang telah saudara kembangkan dan sempurnakan sebelumnya. Nah, setelah dikasih masukan, arahan, feedback yang saya berikan, teman-teman merevisi ya. Nah, formatnya, format draft artikel tersebut menggunakan template yang telah disediakan. File draft artikel harus memuat. Nah, ini harus memuat apa saja? Ada judul. Apalagi teman-teman sudah bisa dibaca? Judul apa? Abstrak, pendahuluan, izin pustaka. Ya, itu ya. Nah, ini. Kalau di sini dijelaskan ada judul yang pertama, yang kedua nama penulis, alamat email, dan program studi di UT. Yang ketiga abstrak dalam bahasa Indonesia, ya. Kelihatannya visualnya teman-teman ya, saya screen ya. Oke. Setelah abstrak dalam bahasa Indonesia ada kata kunci. Nggak kelihatan. Oke, nanti tinggal dicek aja di kegiatan belajar 7 ya. Ada kata kunci, setelah kata kunci ada ya, pendahuluan. Pendahuluan itu tanpa subjudul ya, kalau pendahuluan ya. Tidak ada poin-poin seperti di kajian pustaka. Memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka yang tadi dikutip lah, seperti Banyuryani itu sudah bagus, ada pengutipannya. Nah, ini pendahuluan ada metode ya. Metode tadi saya sudah jelaskan apa saja adanya metode ya. Ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dasaran, terakhir daftar pustaka. Data pustaka itu minimal 5 jurnal berputasi terbitan 10 tahun terakhir dan 5 buku ya. Itu terakhir, atau mungkin boleh 7 jurnal 3 buku boleh. Yang penting 10 ya. 10 itu di dalamnya ada buku dan artikel. Nah, ini teman-teman template UT-nya bisa download di kegiatan belajar 6. Nah, ini di atas link to web ini tadi ya. Oke. Oke. Nah, ini bisa di download. Sekali lagi, template saya untuk memudahkan substansi isinya. Nanti kalau sudah isinya udah oke, nanti pindahkan ke template. Oke, karena sudah di sini saya izin untuk mengabsen atau memasukkan ini ya, presensi kehadiran teman-teman di sesi web 2 ini. Oke, sebentar. Kita coba bikin absennya. Kegiatan belajar 6 ya. Jadi secara absen itu di input ya, nanti sistem otomatis menghitung ya berapa persen kehadiran teman-teman. Nah, ini sebagai bahan penilaian pada mata kuliah karir ini. Kita judulnya to web sesi 2 ya sekarang ya, web 2. Oke, slide.
Session itu berarti tanggal 3 ya, hari ini ya. Dari jam berapa tadi? 18.30. Sampai itu webnya dijadwalkan sampai jam 20.30 ya. Ya 20.30. Oke, Ed. Nah, oke, saya absen ya. Yang hadir berarti siapa hari ini? Bisa sebutkan nama, silakan siapa saja. Amelia hadir, Pak. Oke, Amelia. Amelia NIM 04 12 552 936 ya? Iya, betul, Pak. Oke, hadir ya. Terus siapa lagi? Muhammad Farur aja Pak. Linda Mairianti. Oke, Muhammad Rozi itu ini. NIM-nya Pak 04 12 54 194 Pak. Oke, terus Mbak siapa lagi? Nuriani ya? Linda Mairianti. Linda Marianti 04 17 61 473 ya? Oke, berarti Iya, benar, Pak. ada 5 orang ya? Ada lagi yang belum terabsen? Mbak Amelia, Mas Muhammad Faruroji, Mas Barto, Mbak Linda, dan Mbak Nuriani. Ada lagi? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini sudah saya absen ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini? Cukup, Pak. Cukup. Oke, saya coba tes ya, atau review ya. Sebentar. Mbak Nuriani, tadi yang pertama saya review ya. Kira-kira yang kurang tadi apa saja, Mbak? Itu yang tata cara pengutipan. Itu sebenarnya saya juga belum ngecek untuk plagiasinya, Pak. Mungkin masih banyak. Nanti saya ubah sedikit. Oke, ya. Berarti plagiasi terus. Apalagi yang kurang? Abstraknya itu nanti di akhir. Pembahasan juga belum. Ya, terus? Itu saja saya ingat. Sama ada yang tadi pakai nomor itu, Pak. Oh iya, kayak nomor ya, dirapikan ya. Ya. Metode, jangan lupa ya, metode belum ya. Ya, Pak. Dan Metode ke bawahnya yang belum. Ya, metode, hasil, dan kesimpulan. Oke. Kalau pengutipan sudah lumayan rapi ya. Iya, Oke, Pak. terus apa lagi? Mbak Amelia, yang kurang apa tadi? Tadi soal plagiasinya yang tinggi sama apa tadi di pembahasan digabung jadi 3 nomor aja. Oh ya, yang ini kajian pustaka. Oh Ya. iya. Kajian pustakanya cuma 3, efektivitas. Ini tuh efektivitas apa sih? Efektivitas pelayanan, berarti efektivitas pelayanan publik dan pajak ya. Hanya 3 tentang kajian pustaka. Terus apa lagi? Itu aja sih. Oke, sama di ini ya, dihindari plagiasi ya, diubah sesuatu dikit-dikit ya. Mengutip dari beberapa sumber. Ini kan dari hanya satu sumber ya. Nah, nanti diubah dikit-dikit. Mencari referensi minimal 10 ya, 5 artikel dan 5 buku. Oke, next. Mbak Linda, yang kurangnya apa saja? Tadi yang pertama tadi masalah font huruf tadi Pak untuk diperkecil di bagian judul. Kemudian di pendahuluan itu isinya lebih ditambah sama metode itu pada tadi Pak. Oke, sama pengutipannya belajar Mendeley ya? Ya, siap Pak. Ya, dan lengkapi dari mulai kajian, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Dan kesimpulan. Ya, Next, Mas Muhammad Faruroji, itu belum masuk ya tugas 2-nya ya.
tapi lebih kurangnya sama teman-teman lah sama. Lengkapi sesuai dengan panduan karya ilmiah dan template UTEK. Mas Bartok ya tadi baru mengumpulkan tugasnya, tapi ini berupa hanya kutipan langsung dan tidak langsung. Silakan dilengkapi ya dari mulai judul sampai ke kesimpulan. Oke, kira-kira teman-teman bisa mengumpulkan tugas kapan? Kalau di sini kan berarti minggu ini ya, 31 sampai tanggal November, tanggal 6 ya? Iya, Pak. Ya. Oke, nah takutnya sistem itu tertutup ya sistemnya ya, misalkan nanti tiba-tiba tutup, tapi sih kalau nggak salah ini 2 minggu dibukanya, nanti sampai minggu depan. Tapi takut ini tutup, silakan kalau teman-teman mau menyetorkan tugasnya supaya lebih efektif itu bisa ke email saya ya. Jadi selain mengumpulkan tugas di kolom e-learning ini, ya paling kan terbatas ke sistem kan. Kadang-kadang hanya satu arah atau hanya satu kali saya memberikan feedback. Nah, supaya kita lebih tiktokan, konsultasinya bisa email. Boleh dicatat teman-teman emailnya? Atau saya ketik di kolom chat ya? Iya, Pak, diketik aja. Nah, ini emailnya. Muncul? Sudah ada teman-teman di chat? Coba alamat emailnya bisa dibacakan siapa? Di saya belum muncul, Pak. Belum muncul. Oke, selain kita di chat coba ditulis ya, Budi Nugraha 965@gmail.com. Sekali lagi, kecil semua, Budi Nugraha 965@gmail.com. Jadi teman-teman selain mengumpulkan ke sistem e-learning, teman-teman juga disarankan untuk mengirim via email ya, biar saya lebih gampang nanti ketika yang mau tiktokan bimbingannya ya. Kan ini seperti bimbingan. Kan teman-teman nanti terakhir kerjaan tugas 4 itu sampai selesai itu di tanggal 28 November ya. Semoga masih ada waktu untuk penyusunan. 28 November itu karya final. Ya, sudah mengupload, dipublish. Oke, ada lagi yang kurang? Sampai di sini teman-teman. Cukup mungkin, Pak. Cukup. Oke, sebelum ditutup, mohon izin teman-teman bisa on cam semuanya untuk dokumentasi sebagai laporan ke UTEK bahwa kita sudah menyelenggarakan K2 ya, tinggal 2 tab lagi. Oke, Mbak Amelia, Mbak Linda, Mas Muhammad apa? Pak Rozi. Mbak Linda masih ada? Ya, Pak, ada, Pak. Ya, teman-teman juga bisa mengambil dokumentasi ya. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Sekali lagi jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya melalui email silakan atau